Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. How are you today? I hope all of you guys are fine. Welcome back to YouTube channel Mit Nurito with Miss Dia. Hari ini kembali lagi kita akan belajar matematika. Materinya adalah bangun ruang, dan bangun ruang yang akan dibahas yaitu bangun ruang prisma dan limas. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Yang pertama ada bangun ruang prisma. Bangun ruang yang memiliki sepasang bidang sejajar atau bidang segi N yang kongruen atau sama besar, yang merupakan alas dan tutup beserta sisi-sisi tegak yang berbentuk persegi panjang. Ya, jadi prisma itu bagiannya yang pertama ada alasnya. Ada alas itu yang ada di bawah, dan ada atap. Nah, alas dan atap ini bentuknya nanti adalah bidang segi N. Jadi bisa segi 3, bisa segi 4, segi 4-nya bisa persegi panjang, lalu trapesium, jajar genjang, dan lain-lain ya. Lalu dan memiliki sisi tegak. Nih, sisi tegak itu yang ada di sini yang berbentuk persegi panjang. Selanjutnya ada macam-macam bentuk prisma. Yang pertama ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, dan prisma segi 6 ya. Seperti yang tadi Miss Dia bilang, segi N. Jadi N itu tergantung dari bentuk alasnya. Jadi ada prisma kalau alasnya bentuknya segitiga berarti dia prisma segitiga. Kalau alasnya bentuknya segi 5 berarti dia merupakan prisma segi 5. Kalau alasnya berbentuk segi 6 berarti prisma segi 6. Dan nanti kalau sudah masuk rumus, dia rumusnya akan berbeda-beda sesuai dengan bentuk alasnya. Selanjutnya ciri-ciri prisma. Yang pertama yang mau Miss Dia contohin adalah menggunakan prisma segitiga ya. Prisma segitiga itu banyak sisinya, ada 5. Pertama yang ada di bawah alasnya, lalu atap, lalu sisi tegaknya karena dia segi 3. Karena dia segitiga, berarti sisi tegaknya juga ada 3. Berarti sisi tegak ada 3, ditambah dengan alas dan atap, ya. Ini sisi pertama, ini sisi kedua, yang di depan sini sisi ketiga. Lalu ditambah alasnya sisi keempat, dan di atapnya sisi ke-5. Jadi banyak sisi pada prisma segitiga, ada 5. Nah, rumusnya, karena tadi prisma itu bentuknya ada segi N, ada bisa segi 3, bisa segi 4, segi 5, segi 6, segi 7, sampai segi N, maka diberi rumus N ditambah 2. Jadi kalau misalnya segi 3, berarti N-nya itu 3, ya. Kalau segitiga itu N-nya 3, kan ya, segitiga itu N-nya 3. Berarti kalau mau dimasukin ke rumus, 3 ditambah 2. Ya, 3 tambah 2. Maksud 3 tambah 2 hasilnya adalah 5. Begitu. Jadi tergantung ya, disesuaikan dengan jumlah, dengan segi apa dia. Lalu selanjutnya panjang rusuk. Rusuk itu adalah garis-garisnya. Nih ya, garis-garisnya. Panjang rusuknya ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang ada di belakang. Berarti banyak rusuknya ada 9. Dan untuk rumusnya, sisi rusuk prisma segi N yaitu N dikali 3. Tadi ini kan segitiga, berarti tadi N-nya 3 ya. 3 kali 3 hasilnya 9. Nanti kalau misalnya segi 4, berarti tinggal 4 kali 3. Segi 10, tinggal 10 kali 3. Seperti itu. Selanjutnya, banyak titik sudut. Kalau titik sudut itu yang ada di pojok-pojoknya. Nih, 1, 2, 3,
4, 5, dan 6. Ya, di pojok-pojok. Untuk rumusnya adalah N dikali 2. Nanti kalau misalnya segi 5, segi 5 berarti kan N-nya 5. Berarti tinggal 5 dikali 2. Nanti titik sudut pada segi 5 hasilnya adalah 10. Nah, selanjutnya nih misalnya kita menggunakan rumus ya, yang segi 5. Untuk segi 5, nah tadi untuk mencari panjang sisi itu rumusnya N ditambah 2. Karena dia segi 5 itu berarti N-nya adalah 5. N-nya adalah 5. Berarti langsung masukin ke rumusnya. Banyak sisinya berarti 5 ditambah 2. Hasilnya adalah 7. Lalu untuk panjang rusuk, N-nya 5 berarti 5 dikali 3. Hasilnya 15. Berarti banyak rusuknya adalah 15. Dan untuk titik sudutnya, N dikali 2. N-nya adalah 5 dikali 2. 5 dikali 2 adalah 10. Seperti itu, tinggal dimasukin aja. Nanti untuk segi 6, segi 7, dan segi bermacam-macam tinggal masukin dengan rumus ini. Selanjutnya ada jaring-jaring prisma atau pembentuk prisma. Ya, yang pertama ini ada contoh jaring-jaring prisma segitiga yang memiliki alasnya segitiga, makanya dia prisma segitiga dan sisi tegaknya ada 3. Ya. Lalu ada contoh lagi jaring-jaring prisma segi 5. Dia pertama bentuk alas dan tutupnya adalah segi 5 dan sisinya ada 5, makanya dia prisma segi 5. Selanjutnya volume dan luas permukaan prisma. Pertama ada rumus volume. Volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Luas alasnya itu, misal contoh, kita pakai prisma segitiga. Nah, rumus luas segitiga adalah alas kali tinggi dibagi 2. Nah, berarti kita cari dulu nih, luas alasnya berapa pakai rumus luas alas kali tinggi. Bagi 2, untuk yang segitiganya aja. Nah, baru deh nanti kalau udah dapet, kita kali dengan tinggi prismanya. Nih, tinggi prisma itu yang ini. Tinggi prisma itu yang tegak ya, panjang sisi yang tegak. Nah, itu tinggi prisma. Alasnya yang ini nih, yang ada di bawah. Yang ada di bawah sini. Nah, selanjutnya luas permukaan. Luas permukaannya itu adalah 2 kali luas alas. Tadi di sini misal contohnya luas alasnya adalah segitiga, berarti luas segitiga ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Seperti itu, masih sama ya, luas alas, tinggi prismanya, keliling. Kalau keliling alas berarti langsung tambahin aja sisi ini, ditambah sisi ini, ditambah sisi ini. Kalau keliling langsung ditambah aja semuanya. Untuk luas alas nanti berubah-ubah, tergantung bentuk alasnya. Kalau misal nanti alasnya bentuknya persegi panjang, berarti pakai rumus panjang kali lebar. Seperti itu caranya. Kalau untuk keliling kan langsung ya, ditambahin semua seluruh sisinya. Contoh soalnya, hitunglah volume dan luas permukaan prisma pada gambar berikut. Luas alasnya, di sini alasnya adalah bentuknya segitiga siku-siku. Kalau segitiga siku-siku, berarti untuk alasnya dia adalah 3 ya. Alasnya itu adalah 3 nih, Miss dia tulis ya di sini di gambarnya, alasnya sama dengan 3 dan tingginya adalah 4. 4 ini adalah tinggi prisma. Tinggi prisma, dan 5 itu bukan apa-apa ya. Jadi kita cuma pakai alas kali tinggi dibagi 2. Lalu alas kali tinggi bagi 2, alasnya adalah 3, tingginya 4, berarti 3 kali 4 dibagi 2, hasilnya adalah 6 cm persegi. Udah dapat luas alas segitiga, berarti langsung kita masukin ke rumusnya. Volume keliling alas, oh iya, keliling alas. Nanti untuk mencari luas permukaannya, keliling alasnya langsung tambahin semua. 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan 12 cm. Langsung ya ke volume prisma. Volume prisma itu luas alas kali tinggi. Luas alasnya itu adalah
6 dikali tinggi prisma itu yang tegak. Berarti dia adalah 7. Nih ya, ada 7 cm di sini nih tinggi prisma. Tinggi prisma sama tinggi segitiga beda ya, tinggi alas. Berarti langsung 6 dikali 7 sama dengan 42 cm kubik. Nah, lanjut untuk mencari luas permukaan, karena tadi udah dicari kelilingnya, langsung masukin rumusnya. 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. 2 kali 6, karena luas alasnya 6, ditambah keliling alasnya adalah 12, dikali 7. Ya, 7 itu tinggi prisma. Nah, jadi harus bedain ya, tinggi prisma dan tinggi segitiga. 2 kali 6, 12, ditambah 12 kali 7, 84. 12 ditambah 84, hasilnya adalah 96 cm persegi. Kalau volume pakai cm kubik, kalau luas pakai cm persegi. Nah, selanjutnya adalah limas. Limas adalah bangun ruang yang mempunyai alas berbentuk segi N dan bidang tegaknya berbentuk segitiga yang salah satu sudutnya bertemu di titik puncak atau disebut juga tinggi limas jika ditarik tegak lurus dari titik dengan alas. Ya, bisa dilihat di sini kalau prisma itu tadi punya alas dan punya tutup, kalau limas dia cuma punya alas dan punya titik puncak. Ya, dia punya ujung, Itu bedanya. Jadi alasnya cuma satu. Sama, bentuk alasnya juga berbeda-beda. Bisa segi 4, segi 3, segi 5, segi 6, dan segi-segi yang lainnya. Sampai dengan segi N. Macam-macam bentuk limas, ada 5 segi 3, 5 segi 4, 5 segi 5, dan 5 segi 6, bisa 5 segi 7, segi 8, dan lain-lainnya ya. Tergantung dengan bentuk alasnya. Sama seperti prisma, hanya beda di titik puncaknya saja. Selanjutnya ada ciri-ciri limas. Kita menggunakan contoh 5 segi 3. 5 segi 3 itu banyak sisinya ada 4. Yang pertama itu ada di sisi tegaknya. Sisi tegaknya itu ada 3 ya. Sisi tegaknya itu ada 3, 1, 2, dan 3 sisi yang di belakang. Lalu, dan alasnya itu adalah sisi ke-4. Jadi, banyak sisinya ada 4. Dan untuk rumus segi N itu tadi sama. Kalau misalnya segi 5, berarti tinggal diganti N-nya. N-nya segi N yaitu N plus 1. Di sini segi 3 itu kan N-nya 3 ya. N-nya 3. Karena N-nya 3, berarti N-nya sama dengan 3. Kalau misalnya kita mau pakai rumus, sama, tinggal 3 ditambah 1, hasilnya adalah 4. Lanjut, banyak rusuknya ada 6, garis-garisnya itu ada 6. Yang tegak ada 1, 2, 3, lalu yang alasnya 1, 2, 3, 3 tambah 3 sama dengan 6. Untuk rumusnya adalah N dikali 2. Karena dia segitiga, N-nya sama dengan 3, berarti 3 dikali 2 sama dengan 6. Lalu banyak titik sudutnya ada 4. Ya, titik sudutnya ada 4. Nih, titik sudut itu adalah yang di alas nih, 1, 2, yang di pojok-pojok 3, dan puncaknya 4. Titik sudutnya ada 4. Untuk rumus 5 segi N adalah N plus 1. Karena dia segitiga, berarti 3 ditambah 1 sama dengan 4. Selanjutnya ada jaring-jaring limas. Yang pertama ada jaring-jaring 5 segi 3, ada jaring-jaring 5 segi 4, dan jaring-jaring 5 segi 5. Ya, tergantung, bisa dilihat di sini alasnya segi 3, segi 4, dan segi 5. Ya, ini segi 5.
Selanjutnya ada volume dan luas. Volumenya sama seperti prisma, hanya bedanya adalah dikasih 1/3. 1/3 dikali luas alas kali tinggi. Sama ya, bentuk alasnya berbeda-beda. Nanti tergantung alasnya bentuknya apa. Kalau alasnya bentuknya segitiga, menggunakan luas segitiga. Kalau misalnya alasnya bentuknya segi 4, persegi misalnya, berarti pakai rumus luas persegi. Kalau bentuk alasnya adalah persegi panjang, berarti pakai rumus luas persegi panjang. Ini luas segitiga. Lalu untuk luas permukaannya, luas alas ditambah jumlah luas seluruh sisi tegaknya. Nah, seluruh sisi tegaknya itu bentuknya adalah segitiga. Ya, nih dikasih panah ya di sini. Berarti nanti kalau misalnya segitiga, kalau misalnya 5 segitiga, berarti sisi tegaknya ada 3. Berarti nanti 3 dikali luas alas. Sekarang kita lihat contoh ya. Contoh soalnya, hitunglah volume dan luas permukaan limas pada gambar berikut. Pertama, luas alasnya. Dia luas alasnya itu bentuknya adalah persegi. Karena di sini lihat ya, sisinya itu panjangnya 12, lebarnya 12. Jadi dia merupakan persegi. Rumus luas persegi adalah sisi kali sisi. Sisinya 12 kali 12, 12 kali 12, 144. Lalu volume prisma 1/3 kali luas alas kali tinggi. 1/3-nya tetap. Luas alasnya 144 dikali tingginya adalah, kalau tinggi itu dia dari puncak ya. Dari puncak ke tengah nih, yang ada di sini. Dia 8 cm. 1/3 kali 144 kali 8 ya adalah hasilnya 384 cm kubik. Seperti itu caranya ya. Jadi kalau hampir sama kayak prisma, hampir sama kayak prisma, ini juga bisa dicoret ya. 3 dengan 144 itu hasilnya adalah 48. Dia kalau bisa dicoret sama ya, langsung dicoret aja ya kalau per ini gitu. Nah, sekarang kita cari luas permukaannya. Luas permukaannya tadi luas alasnya sudah diketahui, sisi kali sisi sama dengan 144. Lalu kita cari luas sisi tegaknya. Karena dia 5 segi 4, ya, di sini alasnya kan bentuknya segi 4 ya, karena sisinya ada 4. Maka kita tulis 4 kali alas kali tinggi bagi 2. Rumus segitiganya alas kali tinggi bagi 2. 4-nya itu dari banyaknya segitiga, banyaknya sisi tegaknya. Karena dia sisi tegaknya, karena dia 5 segi 4 ya, 5 segi 4, 5 segi 4, maka dia banyak sisi tegaknya, ada 4. Nah, makanya kita kali 4 gitu, segi 4 banyaknya ada 4, berarti 4 kali alas kali tinggi dibagi 2. Langsung masukin angkanya, 4 dikali 12 kali 10 per 2. 12 kali 10 sama dengan 120, dibagi 2 sama dengan 60. Kita hitungin dalam kurung dulu ya. Berarti udah dapet 60 yang di dalam kurung, tinggal 4 dikali 60. 4 kali 60 hasilnya adalah 240 cm persegi. Udah dapet, tapi kita masukin lagi ke rumus luas permukaannya. Luas permukaan itu luas alas ditambah jumlah luas seluruh sisi tegaknya. Luas alasnya 144, jumlah luas seluruh sisi tegak adalah 240. Jadi 144 ditambah 240 hasilnya adalah 384 cm persegi.
Oke, that's our lesson today. Thank you all for your attention. Kalau ada yang masih bingung atau ada yang masih ingin ditanyakan, bisa langsung japri ke Miss Dia, atau ada koreksi, salah-salah penulisan, bisa langsung japri ke Miss Dia. Kurang lebihnya mohon maaf, mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.